生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 41, Audrey dan Susinya. Setelah menuangkan kopi dan kembali ke gudang senjata untuk mengambil tumpukan tebal materi sejarah dan transkrip penjelasan dari Old Nail, Klein mengikuti dinding lampu menaiki tangga menuju perusahaan keamanan Blackton. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kakinya bergema di ruang bawah tanah yang tertutup dan sunyi. Setelah Klein meninggalkan tangga spiral, dia mendorong pintu hingga terbuka dan mengidentifikasi arahnya sebelum menuju kantor kedua di seberangnya. Setelah membiasakan diri selama 2 hari, ia memiliki pemahaman umum tentang tata letak perusahaan keamanan Blackton. Pintu masuk membawa pengunjung ke aula resepsi besar dengan sofa dan meja. Melalui sekat, ada bagian dalam. Di sebelah kiri koridor terdapat 3 ruangan. Dari yang terdekat hingga terjauh, ada ruang penyimpanan Nyonya Oriana, kamar kecil dengan beberapa tempat tidur sofa, dan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Di sebelah kanan terdapat 3 ruangan. Dari yang terdekat hingga yang terjauh terdapat kantor Kapten Dun Smith, kantor staf sipil dengan mesin tik, dan ruang hiburan untuk anggota resmi tim Nighthawks. Klein sebelumnya melihat Leonard Mitchell bermain kartu dengan 2 rekan setim lainnya di ruang hiburan. Ia menduga bahwa mereka sedang bermain Fighting the Landlord. Tentu saja, Kaisar Rochelle telah memberinya nama baru, Fighting Evil. Namun, cara memainkannya identik dengan apa yang diketahui Klein. Brett berhak tidur sehari setelah shift malam. Rosanne berada di meja resepsionis. Pengemudi kereta yang bertugas menyediakan kebutuhan pokok dan mengumpulkan perbekalan, Cesare Francis, keluar seperti biasa. Ketika Klein membuka pintu kantor staf sipil, 3 meja di dalamnya kosong. Hanya mesin tik yang tergeletak di sana tanpa suara. Mesin ketik model 1346 dari Ackerson Company. Klein, yang pernah melihat benda serupa di kantor mentornya dan di tempat Weld, bergumam. Ia merasa bahwa mekanisme rumit di dalamnya dipenuhi dengan keindahan mesin. Ia berjalan ke meja dengan mesin tik. Setelah mempersiapkan diri, ia mencoba mengetik sesuatu di udara. Pada awalnya, ia sering mengubah bahasa lokal ke bahasa Mandarin, Pinyin secara naluriah. Baru setelah ia terbiasa dengannya, ia mencerna fragmen memori Klein yang asli dan tidak lagi membuat kesalahan. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan berirama pada mesin ketik terdengar seperti melodi yang dikomposisi dari perpaduan berat antara logam dan industri. Di bawah melodi ini, Klein dengan cepat mengetik aplikasi pengeluaran. Namun, ia tidak terburu-buru menemui Dun Smith. Sebaliknya, ia memfokuskan pikirannya dan membaca materi yang diberikan oleh Old Nail dengan serius. Itu adalah materi revisi dan materi baru. Menjelang siang, ia meluruskan lehernya dan menyimpan dokumen-dokumen. Ia lalu membaca dan mengonsolidasikan apa yang telah dipelajarinya ilmu tasawuf di pagi hari. Baru setelah semua itu dia membawa lamarannya ke kantor sebelah dan mengetuk pintu dengan lembut. Dun sedang menunggu makan siang diantar. Ketika dia melihat Klein menyerahkan dokumen itu, sudut mulutnya melengkung ke atas. Apakah Neil tua mengajarkanmu hal ini? Ya, Klein tidak ragu untuk mengkhianati Neil tua. Dun mengambil pulpen merah tua miliknya dan menandatanganinya. Saya kebetulan mengajukan permohonan pendanaan untuk bulan Juli, Agustus, dan September dari gereja dan kepolisian. Saya akan menambahkannya, jika disetujui,
Ambil uangnya dari Nyonya Oriana. Anda dapat menarik bandul roh di sore hari. Baiklah, jawab Klein dengan sederhana dan bersemangat. Nada bicaranya dan tatapan matanya jelas dipenuhi kegembiraan. Sebelum berpamitan dengan Dun, ia bertanya dengan santai, bukankah anggaran untuk bulan Juli, Agustus, dan September seharusnya sudah diajukan pada bulan Juni? Mengapa Anda mengajukan anggaran bulan Juli hanya pada bulan Juli? Dun terdiam beberapa detik sebelum menyeruput kopinya. Kami menemukan 3 kasus pada bulan Juni. Saya begitu sibuk sehingga lupa akan hal itu. Seperti yang diharapkan dari kapten dan ingatannya yang buruk. Klein tahu dia telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dia tertawa kecil sebelum segera pergi. Dengan itu, ia memulai gaya hidup sederhana namun teratur. Ia akan menghabiskan setengah jam di pagi hari untuk merenung. Ia akan mengikuti pelajaran mistisisme selama 2 jam di pagi hari dan 1,5 jam untuk mempelajari dokumen-dokumen sejarah. Setelah makan siang, ia akan tidur sebentar di ruang istirahat untuk memulihkan tenaganya. Setelah itu, ia akan mengambil peluru dan menuju ke klub menembak. Setelah menyelesaikan latihannya, ia akan berjalan kaki ke tempat weld yang tidak terlalu jauh. Ia kemudian akan mengubah rute dan kembali ke Iron Cross Street. Dengan begitu, ia dapat menghemat biaya kereta. Jika ia punya waktu, ia akan berlatih spirit vision dan spirit dowsing. Dalam perjalanan, ia akan membeli bahan makanan. Di laboratorium kimia swasta yang dilengkapi dengan peralatan dan barang, Audrey yang tinggi dan berambut pirang sedang menatap cangkir di tangannya. Ada banyak gelembung dan itu membuat suasana menjadi tenang. Akhirnya, cairan dalam cangkir mengendap menjadi zat perak yang lengket. Haha, aku memang berbakat dalam ilmu mistis. Aku berhasil dalam 1 kali percobaan. Aku khawatir gagal dan menyiapkan 2 set bahan. Gadis itu bergumam dalam hati dengan gembira. Dia menyimpan barang-barang yang diambilnya dari brankas keluarganya atau menukarnya dengan barang-barang orang lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap menutup mata untuk meminum ramuan spektator. Pada saat itu, terdengar suara gonggongan dari luar laboratorium. Audrey langsung mengerutkan kening. Dia menyembunyikan cangkir berisi cairan perak di sudut gelap, berbalik dan menuju pintu. Susie, siapa di sini? Audrey memutar kenop pintu dan bertanya pada anjing Golden Retriever yang duduk di depan pintu. Susie mengibaskan ekornya dengan sikap patuh. Pembantu pribadinya, Annie, muncul di koridor dekat situ. Audrey keluar dari laboratorium dan menutup pintu. Ia menatap Annie dan berkata, bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu aku saat aku sedang melakukan percobaan kimia. Annie yang kesal menjawab, tapi ada undangan dari Duchess Della. Istri Duke Negan? Audrey melangkah maju beberapa langkah dan bertanya pada Annie. Ya. Dia sudah berhasil menyewa jasa tukang roti istana, Madam Vivi, dan berencana untuk mengundang Anda dan Madam untuk minum teh sore. Annie menceritakan undangan itu. Audrey menepuk pipinya pelan-pelan dan berkata, katakan pada ibuku bahwa aku sakit kepala. Mungkin aku sedikit dehidrasi karena terik hari. Tolong minta dia untuk menyampaikan permintaan maafku kepada Madam Della. Saat dia berbicara, dia bertingkah lemah. Nona, ini bukan hanya acara minum teh sore, tetapi juga salon sastra, imbuh Annie. Tapi itu tidak akan menyembuhkan pusingku. Aku butuh istirahat, tolak Audrey dengan tegas. Pada saat yang sama, dia bergumam dalam hati. Jika mereka memaksa, aku akan pingsan di depan kalian semua. Guru etiket berkata bahwa aku dapat melakukannya dengan sangat sempurna. Kurasa aku mendengar sesuatu. Baiklah, Annie menghela napas dan berkata,
Apakah kamu butuh bantuanku untuk kembali ke kamarmu? Tidak perlu. Aku akan membersihkan laboratorium dulu. Audrey ingin segera kembali untuk meminum ramuan itu. Namun, menahan rasa tidak sabarnya. Dia baru kembali ke pintu masuk laboratorium saat melihat Annie pergi. Tiba-tiba, dia mendapati anjing Golden Retriever, Susie, yang menunggu di luar, sudah tidak ada. Selain itu, pintu laboratorium setengah terbuka. Aku lupa kalau Susie bisa membuka pintu dengan gagang pintu. Suara apa itu? Tidak bagus. Audrey mendengar suara-suara tajam dari dalam. Tiba-tiba, dia tersadar saat dia menyerbu ke dalam laboratorium. Yang bisa dilihatnya hanyalah cangkir-cangkir yang pecah di lantai. Susie menjilati tetesan terakhir cairan perak itu. Audrey berdiri terpaku di pintu masuk seperti patung. Susie segera duduk dan menatap pemiliknya dengan polos sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Di lautan di seberang pelabuhan Pri, ada sebuah pulau yang selalu diselimuti badai. Sebuah perahu layar kuno berlabuh di pelabuhannya. Seorang pria berambut pirang mengenakan jubah bercorak petir tengah menatap Alger Wilson yang ada di seberangnya. Ia bertanya dengan bingung, "Alger, kau bisa saja kembali ke kerajaan dan menjadi kapten tim Mandated Punisher atau uskup terhormat. Mengapa kau memilih berlayar ke laut dan menjadi kapten Blue Avenger?" Alger memasang ekspresi tabah di wajahnya yang kasar. Ia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Laut adalah milik badai. Ini adalah kerajaan Tuhan. Aku bersedia mematuhi kehendak Tuhan dan mengawasi wilayah kerajaannya ini." "Baiklah." Pria berambut pirang itu mengepalkan tinjunya dan memukul dadanya. "Semoga badai menyertaimu. Semoga badai menyertaimu." Alger membalas dengan hormat standar yang sama. Dia berdiri di dek bersama beberapa pelaut dan menyaksikan rekan-rekannya meninggalkan kapal, berjalan ke kejauhan. "Sains, kamu tidak mengerti karena kamu tidak cukup tahu." Alger bergumam dalam hati. Sementara itu, Audrey menghabiskan ramuan keduanya dalam keadaan panik. Melihat ramuan perak itu tidak tampak berbeda dari sebelumnya, dia hampir menangis. "Gul!" Dia segera meneguk ramuan Spectator. Jumat, badai melanda Tingen. Hujan deras menghantam jendela setiap rumah. Di dalam perusahaan keamanan Blackton, Klein, Rosanne, dan Brett duduk di sofa di ruang resepsi dan menikmati makan siang. Karena hanya ada ketel untuk merebus air, tidak ada cara untuk memanaskan sisa makanan. Klein tidak bisa makan roti gandum setiap hari atau membawa kereta kuda pulang setiap hari. Jika dia melakukannya, dia harus berjalan kaki dari Iron Cross Street ke tempat Weld pada sore hari dan mempertimbangkan untuk naik kereta kuda pulang. Itu hanya pemborosan uang, oleh karena itu, dia mulai bergabung dengan Rosanne dan rekan-rekannya dalam memakan apa yang disebut jatah kantor. Restoran Old Wheels di dekatnya akan mengirimkan seorang pelayan tepat waktu pada pukul 9:30 setiap hari. Ia akan menanyakan pesanan mereka dan setelah menentukan jumlahnya, ia akan mengirimkannya pada pukul 11:30. Makanan tersebut dikemas dalam kotak makanan. Pada pukul 3, ia akan kembali untuk mengambil pesanan makan malam mereka dan mengambil kembali peralatan makan. Run tersebut meliputi daging, sayuran, dan roti. Meskipun jumlahnya sedikit, namun hampir tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang. Biaya satu porsi makanan berkisar antara 7 hingga 10 pence, tergantung pada tingkat premium yang berbeda. Klein selalu menebalkan kulitnya dan memesan makanan seharga 7 pence. Biasanya, ada setengah pon roti gandum, sepotong kecil daging yang dimasak dengan cara berbeda, sesendok sup kental dengan sayuran, dan sedikit mentega atau margarin. "Kita sebenarnya hanya punya satu night out di sini hari ini,"
kata Rosanne sambil memasukkan sesendok sup kental ke mulutnya. Ku dengar ada kasus yang melibatkan elemen pemuja setan di Golden Indus. Karena itu, kepolisian meminta 2 night out, kata Brett sambil meletakkannya. Klein menggunakan sisa roti gandum dan mencelupkannya ke dalam sisa sari daging sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Di balik lengan kirinya, ada rantai perak dengan batu topas yang tergantung. Pada saat itu, ketukan terdengar di luar pintu utama yang setengah tertutup. Silakan masuk. Rosanne terkejut saat meletakkan sendoknya. Dia segera menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulutnya dan berdiri. Pintu didorong terbuka saat seorang pria bertopi tinggi yang terbelah 2 masuk. Bahu kiri jas formal hitamnya basah kuyup. Sisi-sisi rambutnya telah memutih. Dia menyingkirkan payungnya dan berkata kepada Klein dan rekan-rekannya, apakah ini bekas pasukan tentara bayaran kecil? Bisa dibilang begitu. Rosanne seperti jarum jam. Pria jangkung itu terbatuk dan berkata, saya punya permintaan misi. Penguasa misteri bab 42, Pelayan Clay. Permintaan misi. Anda mungkin datang ke tempat yang salah. Papan nama perusahaan keamanan ini sebenarnya tidak lain hanyalah papan nama. Klein segera menahan keinginannya untuk mengejek ketika mendengar kedatangan tamu itu. Betapa ia mendambakan adanya papan pesan dan layar untuk berbagi pikirannya. Namun, ia segera menyadari bahwa ia pernah mengajukan pertanyaan serupa. Jawaban sang kapten adalah mereka dapat mengambil pekerjaan jika mereka sedang senggang. Uang yang diperoleh dapat digunakan sebagai dana untuk rekening kas kecil tim dan bonus untuk para peserta. Mata Rosanne bergerak cepat saat dia berpikir sejenak sebelum semua personel keamanan kami sedang menjalankan misi. Mereka akan kembali paling cepat dalam waktu 1 jam. Jika masalah Anda tidak mendesak, Anda dapat mempertimbangkan layanan kami. Di antara 6 anggota resmi Night Out, Kapten Dun Smith diundang ke katedral oleh uskup untuk suatu diskusi yang tidak diketahui. Leonard Mitchell menjaga gerbang Canis sebagai gantinya. Corpse Collector Frye dan Sleepless Royal Raidin telah menuju ke Golden Indus Borough untuk membantu polisi dalam penyelidikan kasus perampokan dengan dugaan penyembahan berhaluan sesat. Sleepless Kenley White sedang cuti, sementara Midnight Put Seekatrom telah pergi ke Raphael Cemetery di pinggiran utara untuk patroli harian. Sedangkan untuk 2 Beyonder yang tersisa, Old Nail lemah dan terlalu tua. Dia sudah lama tidak menjalankan misi. Klein masih pemula dan benar-benar tidak kompeten dalam berbagai aspek. Mereka semua keluar. Dengan satu tangan memegang payungnya, ekspresi pria jangkung itu berubah muram saat ia melepas topinya. Ia membungkuk dan berkata, maaf mengganggu. Selamat tinggal. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia menuruni tangga dan meninggalkan Zotland Street 36 di tengah hujan lebat dan angin menderu. Sungguh disayangkan. Rosanne memperhatikan pria itu pergi dan mendesah penuh penyesalan. Meskipun dia tidak akan mendapat bagian apapun dari komisi itu, dia pasti akan dapat menikmati hidangan lezat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Gerbang Canis butuh seseorang yang mengawasinya sepanjang waktu. Klein meletakkan peratan makannya dengan puas. Meskipun dia tidak menyukai campuran sup lobak dan sayuran, dia tetap menghabiskannya. Jangan bilang kau ingin Brett yang mengambil alih misi, atau dirimu sendiri. Rosanne memutar matanya dan terkikik. Brett tidak akan melakukannya, tapi kau bisa. Tuan pelihat kita. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia langsung menyadari apa yang baru saja dia katakan. Dia menutup mulutnya karena terkejut karena pintunya belum tertutup sepenuhnya. Jika ada yang lewat di luar atau mendengar sesuatu tentang Beyonders,
itu akan dianggap kebocoran. Untung saja Kapten tidak ada di sekitar sini. Rosanne melihat keluar pintu dan diam-diam menjulurkan lidahnya. Kalau tidak, aku harus pergi untuk mengaku dosa lagi. Brett dan Klein tertawa serempak bertukar pandang sebelum mulai menyimpan peralatan makan. Setelah semuanya selesai, Klein yang tidak membawa payung memutuskan untuk tetap berada di Blackton Security Company karena hujan masih turun. Dia mengeluarkan beberapa koran dan duduk di sofa yang empuk namun nyaman saat dia dengan santai memulai istirahat sorenya. Rute pesawat dari Backlund ke Desi Bay sekarang sudah beroperasi. Antologi lengkap detektif hebat Manseng akan segera diterbitkan. Iklan untuk Legolas Weapons, revolver model standar yang memuat 6 peluru harganya 3 pound dan 10 soli, senapan laras ganda harganya 2 pound. Klein membolak-balik Tingen City Honest Paper ketika sebuah berita tertentu tiba-tiba menarik perhatiannya, tersangka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Ten Whelp dan Nona Naya telah ditangkap. Kami yakin ini adalah penangguhan hukuman yang sangat dibutuhkan dari kengerian yang telah mencengkeram North Borough, Golden Indus Borough, dan East Borough. Ayah Whelp, Ten McGovern, yang merupakan seorang bankir, telah mengawal jenazah putra bungsunya kembali ke Constant City di mana pemakaman besar akan diadakan. Setelah membacanya beberapa kali, Klein tiba-tiba mendesah. Dari apa yang terlihat, ayah Whelp telah mempercayai penjelasan polisi dan tidak menyewa detektif swasta untuk menyelidiki masalah tersebut. Kesedihannya karena kehilangan putra bungsunya tidak lebih besar dari kesedihan orang tuaku yang kehilangan putra satu-satunya. Dalam suasana hati yang murung, Klein duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Ia tidak merasa aneh karena ia tidak diundang Commonwealth dan Naya, ia juga tidak merasa tertekan. Setelah semuanya tenang, aku akan mencari kesempatan untuk memberikan karangan bunga ke makam mereka. Klein hendak tidur siang di ruang istirahat ketika ketukan terdengar lagi dari pintu aula resepsi. Silakan masuk. Rosanne yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun. Pintu yang setengah tertutup itu didorong terbuka lagi. Pria jangkung tadi masuk lagi. Bolehkah aku menunggu di sini? Para tentara bayaranmu? Tidak, petugas keamanan akan segera kembali, kan? Tanyanya tulus, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan ekspresi cemasnya. Tentu, silakan duduk. Rosanne menunjuk ke sofa di dekatnya. Klein bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana Anda mendengar tentang perusahaan keamanan kami? Siapa yang memperkenalkan Anda ke sini? Dia telah melakukan 2 perjalanan meskipun badai sore itu dahsyat namun tetap bersedia menunggu. Ya. Nighthawks pasti telah menyelesaikan misi yang mungkin tampak sangat sulit bagi orang lain. Mereka pasti telah mengumpulkan reputasi yang cukup baik. Pria itu meninggalkan payungnya di luar pintu dan saat dia berjalan ke sofa, dia menjawab dengan senyum masam. Saya telah menjelajahi jalan-jalan di sekitar sini dan mengunjungi semua tentara bayaran, perusahaan keamanan dan detektif swasta. Anda adalah satu-satunya harapan saya. Yang lain tidak memiliki tenaga untuk menjalankan misi tambahan. Sejujurnya, jika bukan karena pelayan yang mengantarkan makanan, saya benar-benar tidak membayangkan ada perusahaan keamanan lain di sini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang aku bayangkan. Klein tercengang. Rosanne menyela dengan sebuah pertanyaan, mereka sangat sibuk. Apakah ada begitu banyak misi? Pria itu duduk dan mendesah. Kalian adalah tim tentara bayaran, bukan perusahaan keamanan. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar tentang perampokan bersenjata dan pembunuhan di Howe Street. Howe Street. Perampokan bersenjata, pembunuhan. Baiklah, sayangnya, saya salah satu orang yang terlibat. Klein mengangguk dengan hati yang sedikit berat. Ya,
Karena kehadiran penjahat yang ganas dan kejam, orang-orang kaya yang tinggal di jalan-jalan sekitar, dan bahkan di seluruh kota Tingen, ketakutan. Selain menambah jumlah pasukan keamanan, mereka juga mempekerjakan lebih banyak personel keamanan dan detektif SWAT. Hal ini mengakibatkan kekurangan pasokan di bidang pekerjaan Anda, pria jangkung dan kurus itu menjelaskan dengan jelas. Reaksi berantai yang standar. Klein dan Rosanne bertukar pandang dan melihat senyum meremehkan dari wajah masing-masing. Industri keamanan telah memasuki zaman keemasan. Namun, Blackton Security Company tidak terpengaruh sama sekali. Terlihat jelas betapa buruknya perusahaan itu dijalankan. Tentu saja, sampai batas tertentu, hal ini juga membuktikan keberhasilan Nighthawks dalam menyembunyikan diri. Setelah menunggu selama 20 menit lebih, Klein bersiap untuk pergi karena hujan sudah mulai reda. Ia berencana untuk berlatih di klub menembak. Pada saat itu, Leonard Mitchell yang berambut hitam dan bermata hijau berjalan keluar gat. Ia menatap sofa dengan rasa ingin tahu. Ini, seorang klien. Apakah Kapten sudah kembali? Tanya Rosanne dengan gembira. Kembali, pria jangkung itu terkejut ketika mendengarnya. Dia duduk di sana, menatap pintu. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kepulangan seseorang? Ekspresi Rosanne langsung membeku saat dia terkekeh. Sebagai perusahaan keamanan, kami tidak hanya menggunakan pintu depan. Angka. Pria jangkung itu mengangguk karena mengerti. Ia juga tidak terkejut dengan sebutan Kapten. Perusahaan keamanan adalah tim tentara bayaran atau serikat tentara bayaran berskala kecil. Sudah biasa jika sebutan Kapten digunakan. Leonard tidak memasukkan kemeja putihnya. Rompi hitamnya juga dikenakan dengan say. Dia melirik pria jangkung itu ketika dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan berkata, "Saya anggota personel keamanan di Blackton. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Bagaimana saya bisa membantu Anda?" Mungkin karena ia sudah lama mendengar tentang karakter tentara bayaran yang tidak terkendali. Ia tidak merasa marah karena dipermalukan. Sebaliknya, ia menghela napas lega. Dia memperhatikan Leonard duduk dan mengatur kata-katanya. Nama saya Clay, kepala pelayan Ten. Fitzroy, pedagang tembakau. Putra satu-satunya, Elliot kecil, diculik pagi ini. Kami telah memberitahu polisi dan masalah ini telah menjadi prioritas utama. Namun, Ten, Fitzroy masih merasa tidak tenang. Dia ingin melalui jalur yang ditempuh tentara bayaran, personel keamanan, serta pemahaman Anda tentang Tingen. Untuk menyelidiki kasus ini dari sudut pandang yang berbeda dan memastikan bahwa Elliot kecil diselamatkan dengan selamat. Jika Anda berhasil menemukan tempat persembunyian para penculik, Tuan Fitzroy bersedia membayar Anda 100 pound. Jika Anda mampu menyelamatkan Tuan Muda Elliot, dia bersedia membayar 2 kali lipat, 200 pound. Leonard Mitchell tersenyum santai. Tuan Fitzroy tampaknya hanya ingin kita menemukan tempat persembunyian para penculik. Kalau tidak, dia tidak akan menganggap bahwa putra satu-satunya itu bernilai 100 pound. Seorang pedagang tembakau yang memiliki hubungan dekat dengan perkebunan di selatan tidak akan begitu saja menawarkan 200 pound. Tidak, Tuan Fitzroy hanyalah pedagang biasa. Dia tidak dianggap kaya. Lagi pula, dia yakin polisi akan lebih profesional dalam menyelamatkan putranya, jawab Clay terus terang. Baiklah, tidak masalah. Leonard menjentikkan jarinya lagi. Mata hijaunya mengalihkan pandangannya ke Rosanne. Nona cantik, tolong tuliskan kontraknya. Jangan selalu bertingkah seperti penyair. Faktanya, yang Anda lakukan hanyalah membacakan karya orang lain. Setelah lupa akan kehadiran klien, Rosanne menyindir. Ia terbiasa bertukar sindiran dengan Leonard.
Tentu saja, perusahaan keamanan Blackton tidak terlalu peduli dengan kliennya. Senang rasanya memiliki mereka, tetapi tidak apa-apa jika tidak memiliki mereka. Rosanne meninggalkan meja resepsionis dan memasuki kantor staf. Tak lama kemudian, dengar suara mengetik dari kantor. Sudut mulut Klein sedikit berkedut. Dia merasa itu tidak profesional. Tidak ada template standar untuk kontrak. Ini sungguh tragis. Dan yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa saya bekerja di perusahaan yang tidak profesional. Saat pikiran itu muncul dalam benaknya, Rosanne menyelesaikan kontrak sederhana yang hanya memiliki beberapa klausul. Kemudian, Clay dan Leonard Mitchell menandatanganinya. Setelah Clay membubuhkan stempel, ia mengambil kontrak itu dan kembali ke ruang akuntansi serta meminta Nyonya Oriana untuk membubuhkan stempel dengan logo Blackton Security Company, sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Dunn biasanya menyerahkannya kepada Oriana untuk disimpan. Pada hari Minggu, kontrak itu akan diserahkan ke Rosanne dan rekan-rekannya. Saya akan menunggu kabar baikmu. Setelah menerima satu salinan kontrak, Clay berdiri dan membungkuk dengan topinya terlepas. Leonard tidak menjawab. Ia tampak sedang berpikir keras. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Clay dan memperlihatkan senyuman. Saya butuh bantuanmu. Hah, Clay terkejut. Maksudku, kau dan aku bisa menyelesaikan misi ini bersama-sama. Sudut mulut Leonard sedikit melengkung ke atas saat dia menjelaskan, aku jago bertempur, menembak, memanjat, merasakan, dan melantunkan mantra, serta mengambil beberapa peran pendukung. Tapi itu tidak termasuk mencari orang. Kau tidak berharap Neil tua keluar dalam cuaca seperti itu, kan? Ketika dia mengatakan, merasakan, suara diturunkan menjadi gumaman yang hampir tidak dapat didengar Klein. Baiklah, Klein memang memiliki keinginan untuk mencoba kemampuan barunya, sementara juga merasa sedikit waspada terhadap Leonard Mitchell. Phew, semoga saja ini akan selesai dengan sukses. Aku penasaran seberapa berguna kemampuan Sirku nanti. Dia bertanya-tanya dengan penuh harap. Penguasa Misteri Bab 43, Pencarian. Sambil menatap Klein, Leonard tersenyum dan mengangguk. Lalu, apakah kamu butuh sesuatu dari mereka? Dia telah bekerja sama dengan Old Neil dan kawanannya berkali-kali. Jadi dia tentu tahu bahwa ramalan membutuhkan medium, terutama ketika orang yang diramal tidak hadir. Klein berpikir sejenak sebelum berkata kepada Clay, aku butuh beberapa Elliot yang masih baru yang belum dicuci atau dikanji. Akan lebih baik jika kamu punya aksesori yang biasa dikenakannya. Ia mencoba memilih media biasa, bukan sesuatu yang biasanya mengundang pertanyaan. Namun demikian, Clay tampak bingung. Mengapa? Setelah pertanyaannya, dia menambahkan, saya punya foto Tuan Muda Elliot di tubuh saya. Mengapa? Karena kami sedang mencari tahu lokasinya. Klein sempat bingung untuk menjawab. Jika dia menjawab dengan jujur, mengabaikan fakta bahwa hal itu melanggar klausul kerahasiaan, Clay kemungkinan akan langsung keluar dan merobek kontrak itu sambil mengumpat. Sekelompok penipu ini, jika itu berhasil, mengapa aku tidak mencari medium roh paling terkenal di Awa County? Di sampingnya, Leonard Mitchell terkekeh dan berkata, Tuan Clay, rekan saya. Rekan kerja saya memelihara hewan peliharaan yang unik. Indera penciumannya lebih tajam daripada anjing pemburu. Itulah sebabnya kami membutuhkan pakaian yang dikenakan Elliot kecil dan barang-barang yang biasa dikenakannya untuk membantu kami menemukannya. Seperti yang Anda ketahui, petunjuk biasanya membawa Anda ke suatu wilayah umum. Untuk fotonya, kami juga membutuhkannya. Kami berdua perlu tahu seperti apa rupa Elliot kecil.
Clay menerima alasan itu dengan mengangguk perlahan. Apakah Anda akan menunggu di sini, atau Anda akan pergi bersama saya ke kediaman Tuan Fitzroy di kota? Ayo kita pergi bersama. Itu menghemat waktu, jawab Clay singkat. Dia tidak hanya ingin mencoba kemampuannya sebagai Honda, tetapi dia juga ingin menyelamatkan anak itu. Baiklah, keretanya ada di bawah. Saat Clay berbicara, dia mengeluarkan foto hitam putih dan menyerahkannya kepada Leonard. Itu adalah foto Elliot Fitzroy sendirian. Dia berusia sekitar 10 tahun dengan rambut agak panjang yang hampir menutupi matanya. Ada bintik-bintik yang jelas di wajahnya dan dia tampak tidak menonjol. Leonard meliriknya dan menyerahkannya kepada Clay. Clay mengamati dengan saksama dan memasukkan foto itu ke dalam sakunya. Kemudian, ia mengambil tongkatnya dan mengenakan topinya. Ia mengikuti keduanya keluar dari perusahaan keamanan Blackton dan menaiki kereta kuda ke bawah. Bagian dalam kereta itu cukup luas. Dilapisi karpet tebal dan ada meja kecil menaruh barang-barang. Saat Clay ada di sekitar, Clay dan Leonard tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka diam-diam menikmati pengalaman melintasi jalan yang bergelombang dengan kereta kuda. Pengemudi kereta itu cukup baik. Leonard memecah keheningan setelah beberapa saat dengan pujian dan senyuman. Ya, jawab Clay singkat. Clay memaksakan senyum dan berkata, pujian Anda merupakan kehormatan baginya. Kami akan segera ke sana. Karena takut diketahui para penculik, kereta itu tidak berhenti di kediaman Fitzroy. Sebaliknya, kereta itu berhenti di pinggir jalan terdekat. Clay memegang payung dan kembali. Setelah menunggu beberapa saat, Leonard berbicara dengan Clay lagi. Dugaanku terakhir kali bukan tanpa tujuan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa catatan itu pasti akan muncul lagi. Mungkin segera. Itu benar-benar bukan dugaan yang menyenangkan. Clay menggunakan dagunya untuk menunjuk ke arah pengemudi kereta di luar, menunjukkan bahwa dia tidak ingin membahas topik-topik sensitif dengan orang luar di sekitarnya. Leonard bersiul dan menoleh keluar jendela. Ia melihat tetesan air hujan membasahi kaca, meninggalkan jejak yang samar. Hal itu membuat dunia luar menjadi kabur sepenuhnya. Tak lama kemudian, Clay kembali sambil membawa sekantong barang. Karena ia berjalan terburu-buru, ujung celananya kotor dan bagian depan bajunya sedikit basah. Ini adalah pakaian yang dikenakan tuan muda Elliot kemarin. Ini adalah jimat badai yang biasa dikenakannya. Clay mengambilnya dan melihatnya kilas. Ia mendapati bahwa itu adalah setelan formal pria mini, kemeja kecil, rompi, dasi kupu-kupu, desbe. Dan jimat badai terbuat dari perunggu. Jimat itu diukir dengan simbol-simbol yang mewakili angin kencang dan gelombang laut, tetapi simbol-simbol itu tidak memicu persepsi Clay. Saya akan menceritakan secara rinci kejadian-kejadian yang menyebabkan penculikan Tuan Muda Elliot. Semoga itu akan memudahkan Anda menemukannya. Clay duduk dan menceritakan mimpi buruk yang terjadi di pagi hari, berharap para pembantu yang telah susah payah ia pekerjakan akan membantu. Clay dan Leonard tidak tertarik dengan hal-hal spesifik. Yang mereka pedulikan hanyalah jumlah penculik, apakah ada hal yang tidak biasa terjadi, atau apakah mereka memiliki senjata. 3. Normal, bersenjatakan senjata api. Setelah memperoleh informasi yang diinginkan, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Clay dan menyewa kereta ringan beroda 2. Tidak seperti kereta umum, kereta sewaan pribadi beroda 4 atau beroda 2. Tarifnya dihitung berdasarkan waktu atau jarak. Tarif terakhir adalah 4 pence per kilometer di dalam kota dan 8 pence per kilometer di luar kota. Tarif pertama adalah 2 soli per jam atau sebagiannya.
Setelah jam pertama, ada biaya tambahan 6 pence setiap 15 menit. Dalam cuaca buruk atau jika pelanggan harus melaju lebih cepat, tarifnya bahkan bisa lebih tinggi. Klein telah mendengar dari Azik bahwa di ibu kota, Bäcklund, para pengemudi kereta kuda terkenal karena mematok yang sangat tinggi. Baginya, naik kereta pribadi adalah kemewahan. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini saat ini karena Leonard telah melemparkan 2 lembar uang 1 soli kepada pengemudi kereta. Isi dayanya sesuai waktu. Setelah Leonard memberikan instruksinya, dia menutup pintu kereta. Mau kemana? Sang kusir kereta tampak gembira sekaligus bingung saat memegang 2 lembar uang kertas itu. Tunggu sebentar. Leonard menatap Klein. Klein mengangguk pelan dan mengeluarkan pakaian Elliot. Ia membentangkannya di lantai kereta lalu melilitkan storm amulet di gagang tongkatnya. Dia memegang tongkat hitam bertatakan perak dan menggantungkannya langsung di atas pakaian Elliot. Ia mengumpulkan bola cahaya itu di kepalanya saat pikirannya dengan cepat jadi tenang. Mata coklatnya dengan cepat berubah menjadi lebih gelap saat ia memasuki kondisi setengah berpikir. Dia merasakan roh tubuhnya berubah menjadi terang. Dia samar-samar melihat dunia roh di mana-mana. Dia berkata dalam hati, lokasi Elliot. Setelah mengulanginya 7 kali, dia melepaskan pegangannya pada tongkat hitam itu, tetapi tongkat itu tidak jatuh ke tanah. Tongkat itu tetap berdiri di depannya meskipun kereta itu berguncang. Pergerakan kecil namun tak terlihat terjadi di sekitar Klein dan ia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang memperhatikannya. Selama beberapa hari terakhir, Klein kadang-kadang merasakan sensasi ini saat ia dalam keadaan cogitation atau spirit vision. Dengan sedikit rasa takut, dia menatap tongkat itu dengan mata hitamnya yang dalam. Dia membacakan sekali lagi dalam hatinya, lokasi Elliot. Lokasi Elliot. Setelah dia selesai mengatakan itu, tongkat itu jatuh dan menunjuk lurus ke depan. Lurus. Klein memegang tongkat itu dan berkata dengan suara berat. Suaranya terdengar agak halus, seakan-akan dapat menembus dunia tak dikenal. Ini adalah salah satu kemampuan meramal yang telah dikuasainya. Kemampuan ini disebut pencarian tongkat dowsing. Alat yang dipilih harus terbuat dari kayu, logam, atau campuran keduanya. Dalam keadaan biasa, ia akan membutuhkan 2 batang pendeteksi air sungguhan. Batang pendeteksi air berbentuk seperti 2 kawat logam lurus yang ujungnya meruncing. Ia akan memegang sisi yang lebih pendek dan memutarnya untuk memastikan arah yang benar. Namun sebagai seorang pelihat, Klein menyadari bahwa melalui latihan, ia dapat mencari orang secara langsung menggunakan metode ini. Ia juga dapat menggunakan tongkatnya sebagai pengganti batang pendeteksi air. Arah jatuhnya tongkat adalah arah benda yang dicarinya. Mengenai buku catatan keluarga Antigonus, Klein sama sekali tidak dapat mengingatnya. Tanpa kesan sedikit pun, tidak ada cara baginya untuk menemukannya. Jalan lurus saja. Leonard memberi instruksi keras kepada kusir kereta. Kami akan memberitahu Anda saat ada kebutuhan untuk berbelok. Sang kusir kereta tidak mengerti mengapa hal itu perlu dilakukan. Tetapi catatan di sakunya dan kesediaan para penumpangnya untuk menyerahkan uang membuatnya terdiam. Ia memilih untuk mengikuti instruksi itu. Kereta itu melaju perlahan, melewati jalan satu demi satu. Di tengah jalan, Klein menggunakan dowsing rod seeking untuk mengoreksi arah mereka. Setelah kereta itu mengitari sebuah gedung sekali, ia akhirnya memastikan bahwa Elliot ada di dalam. Baru 30 menit sejak mereka mengucapkan selamat tinggal pada Clay. Setelah melepaskan tongkat itu, Klein tidak melanjutkan menggunakan pakaian Elliot. Sebagai gantinya, ia meletakkan tongkat itu,
yang dililitkan dengan storm amulet langsung ke tanah. Matanya kembali menjadi gelap ketika tetesan air hujan di sekitarnya tiba-tiba berputar di tempatnya. Tongkat itu jatuh miring ke depan. Klein menunjuk ke arah tangga dan berkata, "Di sana." Kadang-kadang, aku benar-benar iri pada Neil tua. Begitulah, aku iri padamu sekarang. Melihat pemandangan ini, Leonard tersenyum sambil mendesah. Klein meliriknya sekilas dan menjawab dengan nada tenang, "Ini bukan hal yang sulit. Jika kamu mau belajar, kamu pasti bisa menguasainya. Persepsimu pasti sangat tinggi, kan?" Leonard mengangguk dan terkekeh. Itu bukan sesuatu yang baik. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan memasuki gedung di tengah hujan yang mulai reda. Klein takut jas formalnya basah kuyup, jadi ia ikut berlari-lari kecil. Bangunan itu hanya memiliki 3 lantai, mirip dengan blok unit dari bumi. Pintu masuk ke setiap lantai terletak di sepanjang tangga. Hanya ada 2 unit di setiap lantai. Klein menggunakan dowsing rod seeking di lantai pertama dan kedua, tetapi tongkat itu tetap diam sambil menunjuk ke atas. Keduanya menghentikan langkah mereka dan tiba di lantai 3. Klein sekali lagi meletakkan tongkat hitam itu di lantai. Suara mendesing, angin sepoi-sepoi bertiup di tangga saat pupil matanya berubah warna. Kegelapan itu seakan dapat menyedot jiwa manusia. Wus, 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 isak tangis tampaknya terdengar di sekitar mereka. Klein mengendurkan telapak tangannya saat tongkat yang terjalin dengan storm amulet secara ajaib berdiri tegak. Dia membaca lagi lokasi Elliot dalam hati. Dia melihat tongkat hitamnya jatuh tanpa suara saat menunjuk ke ruangan yang tepat. Mereka seharusnya ada di sana. Sementara Klein mengambil tongkatnya, dia mengetuk glabelanya 2 kali. Berbagai warna memenuhi ruangan saat ia melihat ke arah yang tepat. Ia melihat berbagai macam aura di dalamnya. 1, 2, 3, 4. 3 penculik dan 1 sandera. Jumlahnya cocok. Salah satu aura mereka pendek. Kemungkinan besar Elliot. Tuan Clay mengatakan bahwa mereka memiliki 2 senapan berburu dan sebuah revolver, bisik Klein. Leonard terkekeh. Biarkan aku membacakan puisi untuk mereka. Kenapa harus jadi penculik? Kenapa tidak bisa bahagia menjadi orang beradab? Ia meletakkan tas berisi pakaian Elliot dan melangkah maju 2 langkah. Ekspresinya tiba-tiba berubah tenang dan melankolis. Suaranya yang dalam dan magnetik terdengar perlahan-lahan. Oh, ancaman horor. Harapan tangisan merah. Setidaknya satu hal yang pasti, bahwa kehidupan ini berlalu dengan cepat, satu hal yang pasti, dan sisanya adalah kebohongan, bunga yang pernah mekar akan mati selamanya. Penguasa Misteri Bab 44, Takdir. Nyanyian Leonard terdengar seperti lagu pengantar tidur saat bergema lembut melalui pintu dan menuju tangga kayu yang berkelok-kelok. Pikiran Klein langsung menjadi lesu. Ia merasa seperti melihat cahaya bulan yang sunyi dan danau yang beriak tenang. Kelopak matanya cepat terasa berat, seolah dia hendak tertidur sambil berdiri. Di tengah sensasi yang samar-samar ini, ia juga merasakan fokus yang aneh, tak berbentuk, dan acuh tak acuh di punggungnya. Rasanya seperti ia sendiri yang sedang mengembara di dunia roh. Perasaan deja vu yang membingungkan menyelimuti Clay saat tiba-tiba menemukan alur pikirannya sekali lagi. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat dan keakrabannya yang luar biasa dengan Cogitation, ia nyaris luput dari pengaruh Midnight Poem. Akan tetapi, dia tetap tenang dan hampir tidak bisa menunjukkan emosi apapun. Tak lama kemudian, Leonard berhenti bernyanyi sambil menoleh sambil tersenyum. Saya sedang mempertimbangkan untuk meminta izin kapten untuk mengajukan kecapi Vena Potter.
Bagaimana mungkin tidak ada pengiring saat bernyanyi? Heh, aku cuma bercanda. Aku bisa mendengar mereka tertidur. Ngaitok berambut hitam dan bermata hijau dengan nuansa puitisnya melangkah maju dan berjalan menuju pintu yang memisahkan mereka dari para penculik dan sandera. Dia tiba-tiba menggerakkan bahunya dan meninju kunci pintu. Takkan, papan kayu di sekitar kunci hancur berkeping-keping. Ini memerlukan kontrol yang tepat. Leonard menoleh dan tersenyum. Ia kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang dan membuka pintu. Klein, yang sudah sadar kembali, tidak seyakin dirinya. Ia meraih ketiaknya, menarik revolvernya, dan memutar silindernya, memastikan bahwa ia bisa menembak dalam sekejap. Saat pintu terbuka, dia melihat seorang pria tertidur di atas meja dengan pistol di dekat kakinya. Pria lain sedang menggosok matanya dengan linglung sambil mencoba berdiri. Bam! Leonard meluncur ke depan dan memukul penculik yang baru terbangun hingga pingsan. Klein berencana untuk masuk juga ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap tangga. Ketuk, ketuk, langkah kaki mendekat dari bawah. Jelaslah bahwa sesuatu itu adalah seorang pria tanpa topi bermantel coklat yang berjalan mengitari tangga menuju lantai 3 sambil memeluk sekantong roti. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia melihat laras senjata api yang diarahkan padanya dengan kilauan metalik. Pupil matanya memantulkan seorang pemuda yang mengenakan topi tinggi yang dibelah dua, jas formal hitam dengan dasi kupu-kupu berwarna sama. Ia juga memantulkan tongkat yang diletakkan di sepanjang pagar dan pistol berbahaya. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. 3, 2, 1. Nada bicara Klein dalam namun santai. Dia memegang revolver itu dengan kedua tangan sambil mencoba membayangkan pria itu sebagai sasaran latihannya. Di suasana tegang, lelaki berjas coklat itu melemparkan kantung roti dan perlahan mengangkat tangannya. Tuan, apakah ini semacam lelucon? Apakah ada kesalahpahaman? Dia menatap tajam ke arah jari yang diletakkan Klein di pelatuk sambil memaksakan senyum. Klein untuk sementara tidak dapat memastikan apakah dia kaki tangan atau tetangga, tetapi dia tidak menunjukkan adanya kelainan. Dia berkata dengan suara berat, jangan mencoba melawan. Seseorang akan memastikan apakah ini kesalahpahaman sebentar lagi. Pada saat itu, Leonard, yang telah selesai menangani para penculik, berjalan keluar dan melihat pria di tangga. Dia berkata dengan santai, jadi para penculik memiliki kaki tangan lain yang bertanggung jawab untuk membeli dan mengirimkan makanan? Mendengar hal ini, pupil mata pria itu mengerut saat dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang kantong roti ke atas dalam upaya menghalangi penglihatan Klein. Tampak tidak terpengaruh, Klein dengan dingin menarik pelatuk seperti latihan biasanya. Wah, darah menyembur keluar dari bahu kiri pria itu. Dia terjatuh ke tanah dan berusaha melarikan diri dari lantai 2. Namun, Leonard telah mengulurkan tangannya ke pegangan tangan sebelum berhasil melompatinya. Dengan suara keras, Leonard mendarat di atas pria itu dari atas. Pria itu pingsan saat Leonard menepis sebagian darah yang berceceran padanya. Dia menatap Klein dan terkekeh. Tembakan yang bagus. Aku mencoba untuk memukul kakinya. Sudut mulut Klein berkedut tak jelas saat dia mencium bau darah. Dia menemukan bahwa Ki pun tidak mengalami peningkatan apapun pada indera penglihatan, pendengaran, atau peraba setelah mengonsumsi ramuan pelihat. Dia masih dapat melihat objek yang terhalang dan mendengar langkah kaki yang samar, sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan terlebih dahulu. Apakah ini termasuk dalam lingkup persepsi spiritual? Klein mengangguk sambil berpikir sambil melihat Leonard menemukan belati tajam milik kaki tangannya dan menyeretnya ke dalam ruangan.
Dengan pistol dan tongkat di masing-masing tangan, Klein memasuki kamar penculik. Mereka melihat Elliot Fitzroy tersentak bangun dari tembakan saat ia menegakkan tubuhnya dan duduk perlahan dari posisi meringkuk. Leonard telah mengikat ketiga penculik itu dengan tali yang mereka gunakan untuk melawan Elliot. Berkelompok, mereka dijeblos sudut. Kekurangan tali ditutupi dengan merobek pakaian mereka. Pria tak sadarkan diri yang tertembak di bahunya diperban. Tetapi Leonard tidak suka mengotori tangannya, jadi dia tidak membantunya mengeluarkan peluru. Siapa kalian? Elliot tergagap karena senang ketika melihat pemandangan di depannya. Ya, tebakanmu benar, sangat tepat. Leonard yang berlutut menjawab dengan santai. Aku tidak pernah menyangka bajingan ini punya selera humor. Klein menurunkan revolvernya dan berkata kepada Elliot, kami adalah tentara bayaran yang disewa oleh ayahmu. Kau juga bisa memanggil kami personel keamanan. Fiuh, benarkah? Apakah aku sudah diselamatkan? Kata Elliot gembira tanpa berani bergerak sedikit pun. Jelaslah bahwa ia telah menderita cukup parah dalam beberapa jam sehingga menjadi korban penculikan. Ia tidak memiliki sifat gegabah seperti yang biasanya dimiliki orang seusianya. Leonard berdiri dan berkata kepada Klein, turunlah dan cari polisi yang sedang berpatroli. Suruh mereka memberitahu pedagang tembakau. Aku tidak ingin keluar dengan seorang anak dan 4 orang idiot seperti penculik. Klein, yang penasaran dengan akibatnya, mengangguk. Ia menyingkirkan revolvernya, mengambil tongkatnya, dan berjalan menuju tangga. Saat menuruni tangga, ia merasa ada yang kurang beres. Selain itu, ia mendengar Leonard berkata kepada Elliot, jangan gugup. Kau akan segera bertemu ayah, ibu, dan kepala pelayanmu yang lama, Clay. Bagaimana kalau kita main Queen? Klein menahan tawanya dan berjalan ke jalan. Dengan bantuan pejalan kaki, ia menemukan 2 polisi yang sedang berpatroli. Dia tidak menggunakan lencana dan tanda pengenalnya sebagai anggota Departemen Operasi Khusus, sebaliknya. Dia menggunakan identitasnya sebagai perusahaan keamanan profesional dan menceritakan kejadian tersebut secara faktual. Adapun dia yang memegang senjata, dia sama sekali tidak khawatir. Dia telah menerima sertifikat penggunaan senjata serbaguna sehari sebelum kemarin. Pengajuannya dipercepat dengan melalui jalur internal. Kedua polisi itu saling berpandangan dan salah satu dari mereka pergi untuk mengumpulkan bala bantuan dan memberitahu keluarga Fitzroy. Polisi lainnya mengikuti Klein ke kamar penculik. Setelah menunggu lebih dari 40 menit, Leonard memberi isyarat kepada Klein sementara polisi itu tidak memperhatikan. Klein harus menyelinap keluar ruangan bersamanya. Percayalah, pergi ke kantor polisi adalah buang-buang waktu. Kita pergi dulu, Nighthawk dengan sikap puitis menjelaskan dengan ekspresi santai. Karena Leonard sudah menjelaskan bahwa dia akan bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan, dia tidak membalas dan ikut bersamanya. Hampir 5 menit kemudian, beberapa kereta kuda bergegas menuju gedung tempat para penculik berada. Kepala pelayan tua, Clay, turun bersama majikannya yang bertubuh gempal, Fitzroy. Sampai saat ini, dia masih linglung. Dia merasa tidak percaya bahwa berita itu akan datang secepat itu. Rasanya seperti mimpi. Tiba-tiba, dia mendengar suara retakan ketika dia berbalik. Sebuah kereta roda 2 melaju lewat dengan jendela terbuka. Leonard yang berambut hitam dan bermata hijau menjentikkan jarinya lagi. Setelah melewati kereta Fitzroy, Leonard menutup jendela, berbalik, dan menatap Klein. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tersenyum. Senang sekali bekerja dengan Anda. Aku rasa hubungan kita tidak begitu baik. Klein menggelengkan kepalanya dengan sopan.
Ia tidak menyangka kasus penculikan itu akan terungkap secepat itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengagumi kemampuan Beyonder. Meskipun ia hanyalah Beyonder Sequence 9 yang setengah-setengah, ia mampu melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan. Ini adalah gerakan perayaan perdamaian di antara para bangsawan setelah bentrokan pedang, jelas Leonard sambil tersenyum. Aku tahu, Klein punya banyak teman sekelas bangsawan. Dia melihat keluar jendela dan berkata sambil mengerutkan kening, bukankah sebaiknya kita konfirmasi dulu dengan Tuan Clay? Kalau dia yakin polisi menyelamatkan Elliot, komisi kita akan dikurangi setengahnya. Totalnya 100 pound, tidak ada keraguan tentang pemberian mereka lokasi para penculik dari pertemuan mereka sebelumnya. Jangan pedulikan itu, bagi kami. Uang bukanlah hal yang penting, kata Leonard sambil mengangkat bahu. Ini sangat penting bagi saya. Klein memaksakan senyum sopan dan berkata, banyak penyair meninggal lebih awal karena kemiskinan. Leonard terkekeh. Saya yakin Elliot tidak akan berbohong dalam masalah ini. Saya tahu dia masih memiliki sedikit rasa tidak bersalah. Namun, juga tidak akan mendapatkan banyak dari komisi 200 pound itu. Berapa banyak yang akan saya dapatkan? Tanya Klein segera. Sesuai aturan tak tertulis, setengah dari komisi akan diberikan kepada Ibu Oriana sebagai dana tambahan untuk tim. Sisanya akan dibagi di antara para anggota. Sayang sekali Anda bukan anggota resmi, Anda hanya akan mendapatkan sekitar 10% dari setengah sisanya. 10 pound, itu juga tidak buruk. Klein berpura-pura merasakan tekanan itu sambil bertanya. Apakah kamu tidak khawatir para penculik akan menyadari bahwa mereka berada di bawah pengaruh kekuatan Beyonder setelah mereka bangun? Mereka tidak akan curiga. Mereka hanya akan percaya bahwa cuacanya bagus dan sangat mendukung untuk tidur, yang menyebabkan mereka tertidur. Mereka bahkan akan percaya bahwa lagu itu hanya ada dalam mimpi mereka. Ini adalah sesuatu yang telah kami verifikasi sebelumnya, jawab Leonard dengan sangat yakin. Sebaliknya, peluru pemburu iblis mula yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, kamu sebagai seorang kuir yang menyukai mistisisme akan menjadi penjelasan yang sangat masuk akal. Begitu ya, Klein merasa lega. Ia hanya terus merasa seperti telah melupakan atau mengabaikan sesuatu. Setelah kembali ke Zoutland Street, Klein tidak menunggu kedatangan Clay. Ia berjalan kaki ke tempat Weld dan mengambil rute pulang yang berbeda. Dalam perjalanan, ia membeli daging sapi dan buah zaitun untuk makan malam. Makan malam berlangsung menyenangkan seperti biasa, dengan 3 saudara kandung yang sama santai. Namun, ada tamu tambahan. Dia adalah pekerja yang bertanggung jawab mengumpulkan 1 sen untuk meteran gas. Malam semakin gelap ketika kedua bersaudara itu saling mengucapkan selamat malam dan kembali ke kamar masing-masing. Klein sedang tidur nyenyak ketika tiba-tiba ia terbangun oleh sesuatu yang familiar di luar. Ia membuka pintu dengan bingung dan tiba di luar kamar tidur yang tidak ditinggali siapapun. Dia mendorong pintu berbintik-bintik itu dan melihat meja berwarna abu-abu. Ada buku catatan di atas meja dan sampulnya terbuat dari kertas keras. Warnanya sepenuhnya hitam. Perasaan deja vu yang membingungkan muncul dalam dirinya saat dia berjalan mendekat dan membuka buku catatan itu. Halaman yang dibukanya berisi sebuah gambar seseorang berpakaian-pakaian indah dan hiasan kepala yang megah, si bodoh. Di bawah si bodoh ada garis di Hermes. Semua orang akan mati, termasuk aku. Rasa ngeri mencengkeram hati Klein saat ia tiba-tiba menyadari bahwa sudut mulut si bodoh melengkung ke atas. Astaga! Dia terduduk kaget saat melihat cahaya bulan merah tua menembus gordennya.
Dia melihat rak buku dan mejanya serta siluet kamar tidurnya sendiri. Dia menyadari bahwa dia baru saja bermimpi buruk. Sebagai seorang peramal, ia tahu apa yang biasanya diramalkan dalam mimpi. Oleh karena itu, ia mulai mencari-cari dalam ingatannya dengan serius. Klein terdiam saat melakukannya karena dia tahu apa yang telah dia lewatkan hari ini. Saat dia asyik mendengarkan nyanyian Leonard, dia merasakan fokus yang tak berbentuk dan acuh tak acuh di punggungnya. Perasaan sedang diamati terasa berbeda dari perenungan atau pengalaman yang biasa ia alami saat menggunakan spirit vision. Hal itu memberinya perasaan deja vu. Menurut Kapten Dunn, begitu perasaan deja vu muncul dalam dirinya, itu mungkin berarti Klein tiba-tiba duduk tegak dan menegaskan perasaannya. Ya, itu buku catatan itu. Buku catatan keluarga Antigonus itu. Penguasa Misteri bab 45, kembali. Buku catatan Antigonus ada di apartemen di seberang para penculik. Meskipun itu sangat kebetulan, Klein yakin bahwa intuisinya benar. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan segera berganti pakaian lama yang biasa ia kenakan saat tidur. Ia ambil kemeja putih di sampingnya dan mengenakannya, lalu mengancingkannya dengan cepat dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ada kancing yang hilang. Sisi kiri dan kanan tampaknya tidak cocok. Setelah mengamati dengan seksama, Klein menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan saat mengancingkan kancing pertama, yang menyebabkan kemejanya melengkung. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya sebelum menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, menggunakan beberapa teknik kogitasi untuk memulihkan ketenangannya. Setelah mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitamnya, ia nyaris tidak bisa mengenakan sarung pistolnya dengan mantap. Ia mengeluarkan revolver yang ia sembunyikan di bawah bantal empuknya dan memasukkannya ke dalam sarung. Tanpa semikat dasi kupu-kupu, ia mengenakan jas formalnya dan dengan topi dan tongkat di masing-masing tangan, ia berjalan ke pintu. Setelah mengenakan topi tingginya yang terbelah dua, Klein dengan lembut memutar gagang pintu dan berjalan ke koridor. Dia menutup pintu kamar tidurnya dengan hati-hati dan menyelinap turun seperti pencuri. Dia menggunakan pulpen dan kertas di ruang tamu untuk meninggalkan catatan, memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia lupa memberitahu bahwa dia harus datang lebih awal ke kantor hari ini. Saat dia keluar pintu, Klein merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk dan seluruh tubuhnya menjadi tenang. Jalanan di depannya gelap dan sunyi tanpa ada pejalan kaki. Hanya lampu gas yang menerangi jalan. Klein mengeluarkan jam sakunya dari saku dan membukanya. Saat itu baru 6 pagi dan cahaya bulan merah belum sepenuhnya memudar. Namun, ada semburat cahaya matahari terbit di atas cakrawala. Ia baru saja hendak mencari kereta sewaan yang mahal ketika ia melihat kereta tanpa rel, beroda 4, dan berpenumpang 2 ekor kuda sedang mendekatinya. Ada kereta umum sepagi ini? Klein bingung saat dia melangkah maju dan melambaikan tangan agar kereta itu berhenti. Selamat pagi, Tuan. Sang kusir kereta menghentikan kudanya dengan cekatan. Petugas tiket di sebelahnya menutup mulutnya dengan tangan sambil menguap. Ke Zotland Street. Klein mengeluarkan 2 sen dari sakunya dan 4,5 sen. 4 sen, jawab petugas tiket tanpa ragu. Setelah membayar ongkosnya, Klein naik ke kereta dan mendapati kereta itu kosong. Kereta itu memancarkan kesunyian yang jelas di tengah gelapnya malam. Anda yang pertama, kata kusir kereta sambil tersenyum. Kedua kuda coklat itu mempercepat langkahnya saat mereka melaju dengan cepat. Jujur saja, aku tidak pernah membayangkan akan ada kereta kuda umum sepagi ini.
Klein duduk di dekat kusir kereta kuda dan berceloteh untuk mengalihkan perhatiannya dan menenangkan pikirannya yang tegang. Sang kusir berkata dengan nada merendahkan diri, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, tapi yang saya peroleh hanya 1 pound seminggu. Tidak ada jeda, tanya Klein bingung. Kami bergantian beristirahat seminggu sekali. Nada bicara kusir kereta berubah berat. Petugas tiket di sampingnya menambahkan, kami bertugas mengayuh sepeda dari pukul 6 sampai 11 pagi. Setelah itu, kami makan siang dan istirahat sore. Menjelang waktu makan malam, yaitu pukul 6 sore, kami mengganti rekan kerja kami. Sekalipun kami tidak butuh istirahat, kedua kuda itu akan membutuhkannya. Dulu tidak seperti itu. Ada kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Karena kelelahan, seorang pengemudi kereta kehilangan kendali keretanya dan terguling. Akibatnya, kami harus bergantian. Kalau tidak, para pengisap darah itu tidak akan pernah menjadi seperti ini secara tiba-tiba. Pengemudi kereta itu mencibir. Di bawah cahaya fajar, kereta melaju menuju jalan Zotland dan mengangkut 7 hingga 8 penumpang dalam perjalanan. Setelah Klein tidak terlalu tegang, dia tidak melanjutkan pembicaraan. Dia memejamkan mata mengingat kembali pengalaman kemarin, berharap dapat menyadari apakah dia telah melupakan sesuatu. Saat langit cerah dan matahari sudah sepenuhnya terbit, kereta akhirnya tiba di jalan Zotland. Klein menekan topinya dengan tangan kirinya dan dengan cepat melompat dari kereta. Dia segera melangkah ke 36 Zotland Street dan tiba di luar Blackton Security Company setelah menaiki tangga. Pintunya masih tertutup dan belum dibuka. Klein mengeluarkan cincin kunci di pinggangnya dan menemukan kunci kuningan yang sesuai dan memasukkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Ia mendorong ke depan saat pintu perlahan terbuka. Ia melihat Leonard Mitchell yang berambut hitam dan bermata hijau sedang menghirup rokok yang sedang populer. Sejujurnya, aku lebih suka cerutu. Kautnya sedang terburu-buru. Nighthawk yang seperti penyair itu bertanya dengan santai dan nyaman. Di mana, Kapten? Tanya Klein alih-alih menjawab. Leonard menunjuk ke arah partisi. Dia ada di kantor. Sebagai seorang sleepless tingkat lanjut, dia hanya butuh 2 jam tidur dalam sehari. Saya yakin itu adalah ramuan yang paling disukai para pemilik pabrik atau bankir. Klein mengangguk dan segera melewati sekat itu. Ia melihat Dunsmith telah membuka pintu kantornya dan ia berdiri di pintu masuknya. Ada apa? Mengenakan jaket anti-angin hitam, dia memegang tongkat bertahtakan emas dengan ekspresi serius dan tegas. Perasaan deja vu datang padaku. Seharusnya itu buku catatan. Buku catatan keluarga Antigonus. Klein berusaha keras membuat jawabannya jelas dan logis. Di mana itu? Ekspresi Dunsmith tidak menunjukkan perubahan yang jelas. Namun, intuisi Klein mengatakan kepadanya bahwa ada gejolak yang jelas dan tak terlihat telah terjadi dalam dirinya. Ini mungkin kilasan semangatnya atau perubahan emosinya. Itu di tempat Leonard dan aku menyelamatkan Sandera kemarin. Di seberang kamar penculik. Aku tidak menyadarinya saat itu sampai aku bermimpi dan menerima wahyu. Klein tidak menyembunyikan apapun. Dari apa yang terlihat, saya kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang besar. Leonard, yang berjalan ke arah partisi, terkekeh. Dun mengangguk sedikit sambil memberi instruksi dengan ekspresi serius, suruh Kenley mengganti jam tangan Old Nail di gudang senjata. Biar Old Nail dan Frye ikut dengan kami. Leonard berhenti bersikap sembrono saat ia segera memberitahu Kenley dan Frye yang berada di ruang hiburan Nighthawks. Salah satu dari mereka adalah Sleepless dan yang lainnya adalah Corpse Collector. 5 menit kemudian,
Kereta roda 2 yang berada di bawah yurisdiksi Nighthawks mulai melaju di jalan-jalan yang sepi di pagi hari. Leonard mengenakan topi bulu, kemeja, dan rompi. Ia berdiri sebagai kusir kereta, sesekali mencambuk dengan cambuk, menghasilkan bunyi retakan yang keras. Di dalam kereta, Klein dan Old Neil duduk di satu sisi. Di hadapan mereka ada Dun Smith dan Frye. Kulit sang pengumpul mayat begitu putih sehingga tampak seperti sudah lama tidak terkena sinar matahari atau ia mengalami kekurangan darah yang parah. Ia tampak berusia 30-an dengan rambut hitam dan mata biru. Ia memiliki hidung mancung dan bibirnya sangat tipis. Ia memiliki sikap dingin dan gelap, serta memiliki bau samar karena sering menyentuh mayat. Ulangi situasinya lagi secara terperinci. Dun membetulkan kerah jaket anti-angin hitamnya. Klein membelai batu topas yang tergantung di lengan bajunya saat ia mulai dari penugasan misi mereka hingga mimpinya. Di sampingnya, Neil tua terkekeh. Nasibmu tampaknya terkait erat dengan buku catatan keluarga Antigonus itu. Aku tidak pernah menyangka kau akan menemuinya dengan cara seperti itu. Benar sekali. Bukankah ini terlalu kebetulan? Untungnya, Leonard baru saja menyebutkan bahwa tidak ada indikasi adanya kelompok sembunyi dengan kekuatan misterius yang terlibat dalam penyelidikan awal penculikan Elliot. Itu semata-mata kejahatan yang dimotivasi oleh uang. Kalau tidak, aku akan benar-benar curiga jika ada yang sengaja mengatur agar ini terjadi. Klein merasa situasinya agak aneh. Itu terlalu kebetulan. Dun tidak mengungkapkan ide-idenya karena ia sedang berpikir keras. Begitu pula dengan korps kolektor Frye yang tetap diam dalam balutan jaket hitamnya. Baru ketika kereta berhenti di gedung yang disebutkan Klein, keheningan pun pecah. Ayo naik, Klein, kau dan Old Neil berjalan di belakang. Hati-hati, sangat hati-hati. Dun turun dari kereta dan mengeluarkan pistol aneh dengan laras yang jelas panjang dan tebal. Ia memasukkannya ke dalam saku kanannya. Baiklah, Klein tidak berani mengambil alih. Setelah Leonard menemukan seseorang untuk mengawasi kereta, kelima Beyonder berjalan tertib ke dalam gedung. Dengan langkah kaki yang sangat ringan, mereka tiba di lantai 3. Apakah ini tempatnya? Leonard menunjuk ke apartemen di seberang para penculik. Klein mengetuk gelabelanya 2 kali dan mengaktifkan spirit vision-nya. Dalam kondisi ini, persepsi spiritualnya kembali meningkat. Ia merasa pintu itu familiar, seolah-olah ia pernah memasukinya sebelumnya. Ya, dia mengangguk tanda mengiyakan. Neil tua juga mengaktifkan persepsi spiritualnya dan setelah mengamati dengan saksama, dia berkata, tidak ada seorang pun di dalam, juga tidak ada cahaya spiritual sihir. Pengumpul mayat Frye menambahkan suara seraknya, tidak ada roh jahat. Dia dapat melihat banyak tubuh spiritual, termasuk roh jahat dan hantu yang gelisah, bahkan tanpa mengaktifkan penglihatan rohnya. Leonard melangkah maju dan, seperti kemarin, meninju kunci pintu. Kali ini bukan hanya kayu di sekitarnya hancur, bahkan kunci pintu pun terbang dan jatuh dengan berisik ke tanah. Klein merasa segel tak kasat mata itu langsung menghilang. Segera setelah itu, dia mencium bau busuk yang menyengat. Mayat yang membusuk, Frye menggambarkannya dengan dingin. Dia tidak tampak menderita mual. Dun mengulurkan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam dan mendorong pintu perlahan-lahan. Hal pertama yang mereka lihat adalah cerobong asap. Pada awal Juli, ada hawa panas yang tidak bisa memancar dari ruangan itu. Di depan cerobong asap ada kursi goyang. Di sana duduk seorang wanita tua berpakaian hitam dan putih. Kepalanya tertunduk. Tubuhnya luar biasa besar. Kulitnya hitam kehijauan dan bengkak.
Rasanya seperti akan meledak hanya dengan tusukan sederhana, mengeluarkan bau busuk dari dalam. Saat belatung dan parasit lain menggeliat di antara daging, darah, dan cairan busuk, atau pakaian dan kerutan, mereka tampak seperti titik cahaya dalam spirit vision. Mereka tampak menempel erat pada kegelapan yang padam. Astaga, astaga! Bola mata wanita tua itu jatuh ke lantai dan berguling beberapa kali, meninggalkan garis berwarna coklat kekuningan. Klein merasa jijik dan tidak dapat menahan bau busuk itu lebih lama lagi. Ia membungkuk dan muntah. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak